Halo, aku Betty. Sekarang kamu lagi nontonin kolaborasi seru antara Potluck Podcast dengan Indonesia Fitness Expo 2025. Ini sebuah ajang kebugaran yang diadakan sama Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia. Di episode ini kami ngobrol banyak dengan pelaku dari dunia kesehatan dan kebugaran di Indonesia, mulai dari pelatih, dokter, bidan, pemilik gym, dan masih banyak lagi. Jadi stay tune, semoga obrolannya bermanfaat dan selamat menonton. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya dengan Coach Johnson. Hari ini kedatangan tamu yang luar biasa banget. Mungkin teman-teman yang berkutat di dunia peryogaan akan mengenal beliau, terutama yang sudah senior bisa dibilang begitu ya. Mungkin langsung bisa diperkenalkan dirinya. Silakan, Mbak. Wow, thank you so much. Saya Mona Yahya, ERYT 500. Wow, 500 jam. Tapi Fully saya dedicated. cuma taruh ERYT 500 only for yoga business or yoga education purpose only, of course. Oke, sehari-harinya Mbak, saya panggilnya Saya apa nih? panggilnya Bu Mon aja. Oke, Udah. Bu Mon apa Mbak Mona? Kayaknya masih bisa dipanggil Mbak Mona. Nggak apa-apa, Bu Oke, Mon, udah. Bu Mona, kira-kira selama Anda bergerak di bidang yoga, itu tuh sebenarnya tuh yoga itu apakah hanya sekedar pose-pose aja atau ada makna di balik pose-pose tersebut atau rutin dari yoga itu tersebut? Saya mesti hati-hati di sini kadang-kadang Oh, wow. orang bilang bahwa yoga is not a pose only Oke. atau something like that. Jadi saya menghindari percakapan seperti itu. Oh, oke. So yoga is actually body, mind, intellect, and emotions. They're all together. Oke, that's interesting. Kira-kira bisa nggak dibedah dulu apa itu body, intellect dan kawan-kawan tadi? Jadi intinya adalah yoga is a state of we're trying to connect di diri kita bagian-bagian yang terpisah-pisah karena kita sibuk. Oke. Karena kita sibuk, badan maunya apa, tapi pikiran kita maunya apa, Iya, sehingga iya. tidak sesuai. Dan banyak dari keputusan-keputusan yang kita pikir berdasarkan intelek sebenarnya driven by emotions. Oke, They're nice. all causing some of the difficulties in things. Nah, di balik itu sendiri ya kan sering kita dengar yoga is a union between soul, body, and mind. Jadi mind itu terbagi dua yang sebenarnya sumber dari suffering. Oh, wow. Which is when actually our mind and our emotions fight with one another. Oke, And not mind aligned. versus emotion. Yes. Makanya disebut dengan intellect tadi. Tadi si intelek dengan emotion berantem, jadi itu jadi kusut gitu. Oke, jadi kasarnya nggak unity, nggak bersama-sama ya. Yeah, so all these things like causing us to feel like restless, causing us to feel worry. We don't know what's going on, and sometimes we make decisions to do things yang bikin itu semakin jadi lebih. Yang we might regret. Ya, atau bikin itu semakin stres. Ya. Gitu. And so in yoga itself penting sekali melibatkan tubuh karena ya tubuh ini adalah vehicle dari soul kita. Jadi kalau kita bilangnya esoterically ya, it's the vehicle of our body. Without the body we don't exist, Iya, right? mensana incorpore sano. Exactly. Dan itu bukan cuma punya yoga aja yang bilang kayak gitu, itu kenyataan. Yes, totally agree. Belum apa-apa udah dikasih bahasan yang berat banget. Berat. Ini berat buat saya karena memang yoga bukan bidang saya, tapi kenapa sih Bu Mona sampai mendalami yoga sedalam ini? Apa yang memulai Anda perjalanan journey di peryogaan ini? Actually, aku first time benar-benar ngerasain yoga itu manfaatnya itu by chance, nggak sengaja. Ada time like I was 44, Right. I was really busy. I was one of the senior leader di sebuah oil and gas company. Oke, corporate ya. Stres banget kan, nggak sengaja liburan ikutan yoga gratisan di Ubud. Oke. Di hotel gratis. Ubud ya. Tapi for the first time, aku nggak tahu what happened that morning. I decided I'm just gonna hear what the instructor said. Karena saya tuh mainnya cepet banget. Yang namanya yoga menurut saya udah ngeliat nih apaan sih yoga, bosen banget. Tapi ya udahlah ya, saya dengerin. And he simply said, something like direct your breath to the tips of your fingers.
And then I did follow what he said, and I can feel tingling in there. And for me, that was like all starting everything. Ternyata selama ini orang ngomong apa, saya berpikir saya punya kayak parallel universe. Saya udah menyimpulkan orang yang ngomong ini, brek. So a lot of like mungkin saya getting things done, but I actually making people feel not heard, or maybe I was just doing what I think is right. Oke, jadi bukan listen to understand tapi ya listen to answer jadinya. Correct. So jadi pertama sekali saya cobain kayak gitu, dan pertama kali juga abis itu saya datang dapat hadiah dari adik saya yang mensupport saya. Wah, kamu pengen yoga, dibeliin lah tiket gratis ya. Lalu saya ikutan basic yoga, dapat nggak sengaja guru yang keren banget, badannya Boleh tahu keren. namanya? Joe Ichihara, orang Amerika. Joe Ichihara. Sounds like Japanese. Ya, dia dari Guam. Oh, Dan Guam, oke. dia ex binaragawan. Oh, oke. Terus dia jadi lean. It's perempuan. a her. Oke. And she was like physically like Very really fit. really beautiful, but the way dia ngajar, ngerasa aku kayak nggak kenapa-napa kalau aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan semua kata-katanya itu mengarah kepada like acceptance, but also trying your best. That's quite difficult to digest. Yeah, so do this thing. Berserah tapi masih mau usaha gitu ya. Jadi usahain, tapi kalau misalnya ngerasa nggak bisa, ya nggak apa-apa. That's where you are. And I think that is the power of a good teacher yang saya The menjadikan power ideal. of good teacher. Menjadikan ideal buat Noted. saya untuk kalau jadi setelah itu saya akhirnya berpikir yang paling penting adalah guru yang berpikir seperti itu, yang not only forcing people to get somewhere, but giving people, especially is yoga, right? Yes. Karena orang kan kepinginnya adalah melakukan sesuatu yang orang lain lakukan. Right. Jadi, dan itu bisa berbahaya kan. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang ya urban lifestyle yang dimana sangat-sangat stressful. Kira-kira tuh menempatkan yoga itu maksudnya tuh Di mana? iya betul. Saya rasa gini kan, ada first pasti orang kalau misalnya stres, either pergi makan, True. pergi minum, party, True. right? Coping mechanism. Yes, and also jangan salah, pergi nge-gym dan pergi yoga pun bisa jadi in a way that is in that sense of pelepasan, right? Jadi saya nggak akan menjudge apapun yang orang akan lakukan. Right. Tapi juga yang saya mau ingatkan, mau share gitu ya. Ya. Saya juga life coach. Kemudian dari life coach itu, kita itu kalau mendengar orang bilang stres segala macam itu, sebenarnya kadang-kadang kita ngeliat dari resilience dari orang tersebut ya, kita nggak menilai. Jadi gini, first we need to put in place stress and distress are part of our cycles. Oke. Stress is what we need to do in order Right. to move on. We need to put Totally. the stress so that we get Totally. stronger and everything Totally. like that. Physical, so I mental. have no problem with the word stress. Yang menjadi problem itu adalah when we don't know that we are stressed, or we accumulated the stress without knowing how to distress. Sebenarnya seperti itu. Iya. Yoga itu masuknya saya rasa, dan saya nggak bilang hanya yoga yang melakukan Yes. itu. Yeah. That's Yoga very itu, wise. iya That's very dong, wise. iya. Saya nggak percaya orang ada bisa fit dan bisa jadi Iya. juara Olimpiade dan bahagia kan bisa juga. Dan jadi gini, jadi saya ngeliat, the way the design of the modern class practice itu adalah we started with a centering. Centering. When the centering is we welcome people, and then we ask people to, walaupun tiduran, berbaring atau duduk, Yeah. even berdiri, Yeah. to close their eyes. Karena sebenarnya mata kita adalah reception Yeah, dari indera, vritti, yeah. dari a lot of like sensory. Sensor. Dan waktu kita tutup, mau nggak mau kita lebih Fokus. bisa ke dalam, right? Now I think jadi itu dibiasakan kayak gitu, dan biasanya kita tambahkan dengan perhatian kepada nafas. How the breath get into our nostrils. And actually yoga is not the only discipline yang
ngomongin soal breathing technique, but because I only know pranayama as the breathing control. Boleh saya tanya sedikit? Jadi sebagai orang awam ya, setiap kali saya mendengar yoga, nanti ada breathing tekniknya, nanti ada breathing, pokoknya berbeda deh. Kalau saya kan kasarnya latar belakangnya fitness ya. Kita ada biomechanical breathing, kita tahu yang namanya napas dada, diafragma. Tapi setelah melihat sekilas tentang yoga, ada pranayama, ya cara yogi ini bernapasnya berbeda katanya. Itu sebenarnya bedanya apa sih? Sama, lewat hidung masuk paru-paru. Betul, setuju. And then when you say, I think it's just naming. That is just like sometimes when the only people know is yoga, they talk about yoga only. Kalau misalnya saya tahu, saya diajarin, misalnya kita diajarin di standing poses, kita gunakan yang namanya 3-part breathing. 3-part breathing. So 3 to the belly, 2 to the chest, 1 to the neck. And exhale from there, 1 here, 2 and 3. Jadi itu dengan sendirinya sih, kalau misalnya di calisthenics dibilangin hollow body atau apa. Jadi kita that thing like the spinal thing is like becomes like more aware gitu. Karena orang pengen buru-buru di standing pose biasanya gitu. Jadi justru harus lebih relax. It's like more mindful. Mindful instead of relax ya. Yeah, so because like you're like that definition of the spine and everything like that. Nah, kembali lagi, jadi saya bilang bahwa I can only talk about what I know, which is pranayama, tapi saya percaya bahwa ada banyak disiplin yang punya teknik-teknik tertentu dan pasti ada hubungannya gitu. Pasti ada alasannya, pasti ada hubungannya. Tapi kalau kita bicara, let's say saya yang jarang atau belum pernah melakukan yoga nih Bu Mona, kira-kira saya harus mulai dari mana sih untuk mengenal yoga? Apakah dari breathing exercise dulu, apa langsung ada movement, atau I'm joining class atau training sendiri by YouTube or? Kalau that is your first time by YouTube, bisa aja, apalagi kalau misalnya you're a fitness trainer or things like that, pasti akan memilih, kita cari aja yang mana for strong people or something like that. So nggak terlalu banyak flexibility, tapi bagus lah seperti apa. Itu banyak kok saya lihat combo-combo seperti itu. Tapi saya sih mengusulkan anyone to just start in a class, to just start and let go. Just let go. Let go ya. Jadi kita dengerin and enjoying the thing. And at the beginning, a lot of people like came to a yoga class and felt like awkward misalnya. Apa sebabnya mereka? Ya kadang-kadang kan kita ngerasa aneh aja kalau introvert, like coming to a class, ini gue nggak kenal sama siapa. Ya, tapi itu akan meleleh kalau misalnya gurunya tuh give you welcoming. And everything is about that. Karena many different people come to yoga studio for whatever stage they are. And as a teacher, I request that our faculty team dan juga kita ajarin di sekolah yoga, kita datang, we are in the spirit of service. That's very deep. Dan saya lihat perbedaan guru yang serving sama nggak connect. Kalau yang nggak connect itu, walaupun di gudang-gudang kelasnya kan suka rame, random yang datang, jadi orang nggak balik lagi. Tapi kalau misalnya gurunya menuntun, tapi juga kasih challenge ya. Tapi itu tadi making people feel welcome and they're okay as they are. Sama sense of security, safety. I think yoga teacher like that itu hard to find loh. Well, it's not easy to find, I think. I don't know. Maybe I could invite you to gudang-gudang. I would love to. Mungkin teman-teman juga pengen. Kalau misalnya mau ke gudang-gudang yoga. Ini bukan, jadi gini, saya nggak mau kayak iklan tempat lain nggak seperti itu. Nggak, saya nggak mau. Saya bukan begitu. Tapi saya ngeliat perbedaan antara guru dengan guru. Terkadang dia nggak kasih pose-pose yang too challenging. Tapi ada orang yang too challenging, ngomongnya juga gimana, tapi dia tetap ngasih orang itu ngerasa bahwa hey, I have a place here and I'm safe here. Itu saya rasa. That's very nice. That's very nice. Another question nih Bu. Yang saya tahu ya, ini correct me if I'm wrong ya Bu ya. Ada istilah moving meditation. Maksudnya meditasi sambil bergerak. Sure.
yang saya tahu nih, apakah yoga sama meditation at ease ya, itu sama atau berbeda antara yoga dengan meditasi? Okay. Meditation itself is a state, the highest state di yoga. Jadi kita physical dulu kan, kita it's a state where actually kita ngerasa ya itu tadi align. Jadi kita bisa benar-benar connect dengan si soul itu. Physical, soul, Yeah, intellectual. it's like we forget about the body and everything. It's just like Connect. you just like connect. That's a state, right? Tapi apakah itu bisa langsung tercapai? Ya nggak bisa kalau kita pejamkan mata aja. Coba kita pejamkan mata, langsung ada yang dari sana, dari luar kedengeran, dari mana kedengeran, pikiran kemarin itu terus and the panic and things like that can happen, right? However, through paying attention to one pointed things, misalnya ada banyak lah tekniknya, but paying attention to how the breath Ya, goes into your nostril and comes out, itu the Buddhist way. ya. You do it and you started to Calm, feel. gak apa-apa, pikiran kita gak kemana-mana, kita ngerasain itu. Nah tapi kalau gak terbiasa akan ngantuk. Kalau misalnya ngantuk, dicepetin dikit napasnya. Kalau mulai ada tekniknya ya? ada noise. teknik, ya itu dipelanin. Dan itu it's all only about practice. And going back to Iya sih. what you're mentioning about moving meditation and yoga. Jadi meditation is part of the practice yang paling penting di dalam yoga. Oke, Ya, meditation justru yang medicine. penting. Ya penting. Tapi kita kan kalau kita berpikir meditasi 2 jam apa segala macam, kita kerja nggak make sense. So actually one of the things is what we do adalah kan melakukan centering. That's Yeah. only 2 to 3 minutes. Jadi kita mulai going within. Nah, from there on, and instructions of a teacher connecting our attention to Yes. our body, moving which part of your body Breath. that way, and then some of the style connect with the breath. Jadi kalau aku bilangin a state of like, I'm not saying like meditation, but a state like more like laser together, Oh, oke. right? It's like focus. Nah, ada juga yang punya practice only sitting meditation. Oke. Dan biasanya meditation tuh tutup mata. Oke. Tapi yang udah advance, ada namanya teknik teratak, buka mata terhadap lilin segala macam. Yes, Oh, I'm tetap serious. fokus ke satu Iya, titik. harus pointed soalnya. Iya. Tapi nggak lihat kemana-mana juga kan? Karena enggak. distraction juga Distraction. kan, sensorik. Tapi itu lebih tinggi karena Yes. mata itu lebih Yes. rajas keluar. Oh my god. Nah, jadi saya nggak mau bikin ini jadi kayak complicated Terlalu dalam atau ya, apa, ya. tapi saya cuma mau bilang bahwa start wherever you are, and it's like about like slowing down, just like getting ourselves ke posisi di mana kita nggak otomatis, gitu aja mungkin simpelnya. Wah, Jangan otomatis. Jangan otomatis. Last question. Hmm. Apa sih hubungannya antara mindfulness sama self awareness? Apakah dua hal yang berbeda atau sama, Bu? Oh, jadi saya nggak bisa Correct me if I'm ngejawab. wrong, ya. I don't know. Okay, so for me, is mindful is when you know what you're doing and you're doing it in a purpose that is aware of why you're doing it, and then you sort of like know kalau saya melakukan ini impactnya apa, tapi bukan dengan ketakutan, that one. Now self awareness, kesadaran itu sendiri adalah hal yang paling mahal sebenarnya. Oh, well. Yes, dalam arti gini, kalau kita otomatis, kita nggak aware, kita akan ngelihat the world is out to get us, the world is out to hurt us, and people look at you in a certain way, and you think that you are being attacked, ya kan? Karena itu fight or flight, right? Yeah. Fear. And when you are like more like knowing, in the sense of knowing, in the sense of tahu bahwa people also have their own problem. Ya, pain juga. True Jadi kita suffering juga. jangan take it personally lah, seperti itu. Wow. I have so many questions right now. Cuman Okay. teman-teman yang dengar pasti merasa bahwa ini singkat banget, tapi
Thank you Bu Mona. Ini benar-benar membuka mata Aku saya yang bahwa thank yoga you. itu beyond posing aja, tapi juga nggak cuma breathing aja, tapi satu kata kunci yang saya dapatkan dari Anda tuh memang adalah awareness ya, kesadaran dalam melakukan apapun yang kita lakukan, baik itu bernafas, baik itu mungkin kita bekerja, apalagi dengan gaya hidup urban yang kita diburu yang wah harus deadline, harus ini, harus itu, jadinya badan sama mental tuh nggak connect gitu loh. Oke, boleh nggak ada takeaways atau something to tell ke seluruh pendengar, kira-kira ada pesan nggak dari Bu Mona sendiri sebagai practitioner yoga ataupun sebagai owner dari gudang-gudang yang bisa di-share ke pendengar? Silakan. Thank you so much. If anything, I would like to share inclusivity is very important. Jadi mungkin teman-teman atau rekan-rekan tidak menemukan hal itu, rasa itu di kelas yoga, in yoga, it's okay. But at anything sebenarnya directing our attention within, slowing down, itu a gift. Karena kita jadi bukan manusia yang otomatis. Oke. Itu aja. Jadi saya bukan bilang bahwa yoga is the only tool for resilience, but yoga can be one of your choice. Oh my God, bisa nangis saya dengar ya. I'm very touched. Thank you so much Bu Mona, so inspiring. Thank you so much, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman ya. Thank you. Dan semoga kalau misalnya teman-teman nih penasaran sama apa yang diajarkan atau anak-anaknya Bu Mona ya di yoga ya, di Gudang-Gudang Studio, boleh di mana lokasinya mungkin bisa dijelasin sedikit? Kami di Kemang Timur 88, sebelahnya Kopi Kina, Como Park. Oh, oke. Nah, kalau teman-teman penasaran kayak gimana sih Gudang-Gudang Studio, silahkan ke Como Park di sebelahnya Como Park. Di antaranya. Terima kasih. Thank you Bu so Mona ya. much. Sehat-sehat Jansen. ya. Mudah-mudahan menjadi berkat terus ke orang-orang, terutama saya merasa terberkati sekarang ya. Thank you. Mudah-mudahan teman-teman juga ngerasa seperti itu. Terima kasih, saya dengan Coach Jansen. Mona Yahya. Salam Bogar.